Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andari Faulia Agus Salim dengan NIM 902001181110 kelas manajemen C. Di kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan mengenai sistem informasi manajemen. Yang pertama itu jelaskan definisi sistem informasi menurut James O'Brien dan George Marcus. James O'Brien dan George M. Marcus. Sistem informasi merupakan kombinasi terorganisasi apapun yang berasal dari manusia, perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komunikasi, sumber data, dan juga kebijakan serta prosedur yang terorganisasi yang akan menyimpan, mengambil, mengubah, dan memisahkan informasi dalam sebuah organisasi tersebut. Jelaskan peranan sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen merupakan serangkaian subsistem informasi yang menyeluruh dan terkoordinasi yang secara rasional mampu mentransformasikan data sehingga menjadi informasi dengan berbagai cara guna meningkatkan produktivitas yang sesuai dengan gaya dan sifat manajer. Sebut dan jelaskan siapa saja pengguna sistem informasi manajemen. Pengguna sistem informasi manajemen adalah orang yang menggunakan atau memanfaatkan sistem informasi manajemen. Biasanya diklasifikasikan menjadi 3 tingkatan manajemen, yaitu yang pertama manajer tingkat perencanaan strategik, merupakan manajer tingkat atau seperti para jajaran menteri para eselon 1 di mana keputusan-keputusan yang dibuatnya berkenaan dengan perencanaan strategik yang meliputi proses evaluasi lingkungan luar organisasi, penetapan tujuan organisasi, dan penentuan strategi organisasi. Manajer tingkat pengendalian manajemen yang dikenal juga dengan istilah manajer tingkat menengah mempunyai tanggung jawab untuk menjabarkan rencana strategi yang sudah ditetapkan ke dalam pelaksanaannya dan meyakinkan bahwa tujuan organisasi akan tercapai termasuk dalam kelompok ini. Misalnya adalah pejabat eselon 2, kepala kantor wilayah, kepala dinas dan eselon 3, kepala bagian atau bidang, manajer tingkat pengendalian operasional merupakan manajer tingkat bawah, misalnya eselon 4 dan eselon 5. Bertanggung jawab melaksanakan rencana yang sudah ditetapkan oleh manajer tingkat menengah yang terwujud dalam operasi atau kegiatan organisasi. Penggolongan manajer menurut tingkatnya mempunyai pengaruh signifikan dalam mendesain sistem informasi yang berkaitan dengan sumber informasi, cara penyajian, dan jenis keputusannya. Manajer tingkat perencanaan strategi akan lebih banyak menerima informasi yang berasal dari lingkungan luar organisasi daripada informasi intern dan sebaliknya. Untuk manajer tingkat bawah. 4. Perbedaan antara perangkat keras dan perangkat lunak. Perangkat lunak adalah program yang berisi kumpulan instruksi untuk melakukan proses pengolahan data software sebagai penghubung antara manusia sebagai pengguna dengan perangkat keras komputer, berfungsi menerjemahkan bahasa manusia ke dalam bahasa mesin sehingga perangkat keras komputer memahami keinginan pengguna dalam menjalankan
instruksi yang diberikan dan selanjutnya memberikan hasil yang diinginkan oleh manusia tersebut. Sedangkan pengertian dari hardware atau dalam bahasa Indonesia disebut juga dengan nama perangkat keras adalah salah satu komponen dari sebuah komputer yang sifat alatnya bisa dilihat dan diraba oleh manusia secara langsung atau yang berbentuk nyata, yang berfungsi untuk mendukung proses komputerisasi. 5. Sebutkan contoh-contoh software yang digunakan pada kegiatan. Yang pertama, web server software. Yang kedua, e-business. Contoh software yang digunakan pada kegiatan web server software: 1. Apache, 2. Nginx, 3. IIS Lightspeed Web Server. Berikan contoh yang digunakan pada kegiatan e-business. B2C bisnis ke konsumen, B2B bisnis ke bisnis, C2C konsumen ke konsumen, 3C 2B konsumen ke bisnis, 4G 2B pemerintah ke bisnis, 5B 2G business to government, 6G 2G pemerintah ke pemerintah. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.